Nggak kerasa udah weekend aja lagi nih. Seperti biasa setiap weekend aku bakalan bikin cemilan yang super enak dan spesial banget. Nah kali ini untuk cemilannya aku bikin roti sobek dengan isian buttercream dan juga taburan keju cheddar. Ini tuh rasanya lembut, manis dari buttercreamnya dan wangi banget. Cara bikinnya gampang, insya Allah ini nanti gagal. Yuk langsung aja kita ke resepnya. Pertama kita bikin rotinya dulu. Untuk adonannya di sini aku pakai base roti manis. Campurkan tepung terigu, gula pasir, dan susu bubuk. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk pengembangnya, di sini aku pakai ragi, bread improver, dan juga soft bread. Seperti biasa, margarinnya dimasukkan di awal dan di sini aku tambahkan 2 butir kuning telur. Terakhir di sini aku masukkan susu cair dingin. Di sini susu cairnya aku pakai suhu kulkas. Kalau teman-teman mau bikin yang lebih ekonomis, susu cairnya ini boleh diganti dengan air biasa ya. Tapi pastikan untuk airnya itu harus pakai air es. Nah, ini untuk adonannya tinggal di mixer sampai setengah kalis. Setelah itu lanjut kita tambahkan garam, kemudian ini di mixer lagi sampai menjadi kalis elastis. Fungsinya garam dimasukkan di akhir supaya tidak mengganggu kerja ragi. Karena biasanya kalau garam dan ragi dimasukkan secara bersamaan, raginya itu bakalan mati yang akan membuat roti yang kita bikin itu jadi bantet. Nah, ini adonannya udah selesai aku mixer dan menjadi kalis elastis. Ini adalah salah satu kunci keberhasilan membuat roti manis, yaitu adonannya kalis elastis. Yang mana kalau direntangkan dia itu nggak mudah sobek dan membentuk window pane. Untuk mendapatkan adonan yang kalis elastis seperti ini, aku menggunakan hand mixer itu memakan waktu kurang lebih selama 15 menit. Kalau udah seperti itu, lanjut di sini aku mau bulat-bulatkan. Ini mau langsung aku potong dan timbang. Setelah dipotong dan ditimbang, langsung aku proofing. Jadi nanti kerjanya itu nggak dua kali. Tapi itu semua kembali ke kebiasaan masing-masing ya. Untuk adonannya di sini masing-masing aku timbang di berat 80 gram. Kalau teman-teman mau bikin yang lebih kecil juga boleh, silahkan disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Cuma kalau aku lebih suka ditimbang supaya nanti bentukannya itu sama rata. Kalau udah selesai ditimbang, ini lanjut mau aku bulet-buletin aja. Ini untuk bulet-buletinnya nggak perlu sampai terlalu mulus seperti kita bikin donat. Karena nanti setelah di proofing ini bakalan digilas ya teman-teman. Lakukan terus sampai semuanya selesai. Setelah itu kita proofing selama kurang lebih 30 menit sampai adonannya itu mengembang. Setelah 30 menit, kemudian ambil satu buah adonan lalu gilas menggunakan rolling pin seperti ini. Gilasnya ini sampai memanjang, kalau bisa disesuaikan dengan ukuran loyang yang akan digunakan. Kalau udah jangan lupa adonannya dibalik, bagian yang tidak rata itu harus ada di bagian dalam. Kemudian gulung adonan sambil ditekan-tekan di bagian ujungnya supaya dia itu merekat sempurna. Nah, lakukan terus sampai semua adonannya itu selesai. Kalau udah, ini lanjut di sini aku mau cubit-cubit di bagian ujungnya supaya ini dia melengket dan tidak terbuka saat di oven nanti. Dan ini adonannya udah selesai aku cetak, mau langsung aku tata aja di atas loyang. Untuk loyangnya di sini aku pakai ukuran 22 cm dan di bagian dasarnya udah aku oles tipis dengan margarin. Setelah adonan disusun rapi, lanjut kita final proofing selama kurang lebih 1 jam sampai adonannya itu mengembang 2 kali lipat. Sebelum dipanggang, di sini bagian permukaan atasnya mau aku olesi dengan susu cair supaya nanti warnanya jadi lebih cakep. Selain itu rotinya jadi wangi dan juga permukaannya itu lebih lembab. Lanjut di sini aku mau taburi rotinya dengan keju cheddar yang sudah diparut. Nah, ini udah selesai, lanjut di sini aku mau masuk ke tahap pemanggangan. Untuk memanggang roti ini nggak perlu terlalu lama, cukup sekitar 20 menitan menggunakan suhu 180 derajat dengan api atas bawah. Untuk suhu ovennya silahkan disesuaikan dengan karakter oven masing-masing ya, karena setiap oven itu biasanya berbeda-beda. Nah, ini setelah matang dan keluar dari oven, di sini lanjut aku mau keluarkan aja dari loyangnya. Ini masih dalam kondisi panas, tapi udah nggak terlalu panas banget, karena tadi di bagian dasarnya aku udah olesi tipis dengan margarin, jadi dia meluncur dengan sempurna. Serius ini wangi banget dari kejunya, tapi ini tahapnya belum selesai ya guys. Ini aku masih mau lanjut ke tahap selanjutnya untuk ngasihin buttercream. Tapi sebelum dikasih buttercream, ini sebaiknya rotinya ditunggu sampai benar-benar dingin. Sebelum diolesi dengan buttercream, di sini aku mau spill ke kalian hasil roti yang aku buat tadi. Ini tuh bagian dalamnya benar-benar lembut banget. Sebenarnya ini dimakan gini aja udah enak banget karena base-nya roti manis ya guys. Cuma seperti yang aku bilang di awal tadi, ini aku mau olesi dengan buttercream supaya rasanya itu jadi lebih spesial. Nah, sebenarnya aku terinspirasi dari roti yang biasa aku makan waktu masih tinggal di Jayapura. Dulu itu aku biasanya sering beli di toko Mega Waena. Roti ini enak banget, sederhana, cuma pakai buttercream, tapi sayangnya aku nggak bisa menemukan di tempat lain.
Sampai akhirnya aku pindah ke Timika dan di Timika juga aku nggak menemukan roti yang seperti ini. Berhubung aku udah bisa bikin roti sendiri, jadi aku bikin versi aku dengan rasa yang sedikit mirip. Paling tidak ini bisa mengobati dengan rasa rinduku akan roti sobek dengan isian buttercream yang ada di Jayapura itu. Kayaknya nanti kalau aku cuti ke Jayapura, aku bakalan beli dan kasih tunjuk ke kalian. Oh iya, untuk isian buttercreamnya udah aku share di deskripsi box ya, silahkan teman-teman klik dan dibaca. Serius, ini tuh rasanya enak, untuk buttercreamnya itu nggak ngendal di lidah, pokoknya ini mantep banget. Insya Allah resep ini juga anti gagal jadi ramah untuk pemula. Nah gimana, gampang banget kan? Jangan lupa recook ya, happy cooking!